Namun perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis ini telah ditakhrij oleh para ulama muhaddisin, para ahli hadis. Kecuali mereka semua berbeda pendapat di dalam mensahihkan hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Dan salah satu yang mengatakan bahwa hadis yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah dalam kitab ini. Dalam kitab ini jilid 2, dalam Kitabul Mawdu'at. Ini kitab yang merangkum hadis-hadis palsu. Minal ahadisil marfu'at. Hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dan ini ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah. Di dalam kitab ini belum menjelaskan bahwa keutamaan akan malam nisfi Sya'ban dari hadis-hadis yang menerangkan pada malamnya, maka semua hadisnya tidak ada yang sahih. Jadi karena adanya perbedaan ulama, maka keyakinan kita bahwa Allah mengampuni makhluknya setiap waktu tanpa dibatasi waktu dan tempat selama seorang hamba tersebut itu nyawanya belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit di arah barat. Yang kedua, Allah turun pada setiap malam, bukan hanya di malam pertengahan nisfu Sya'ban, tapi setiap malam pada saat sepertiga malam sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena tidak ada hadis sahih yang menerangkan akan keutamaan di dalam pertengahan bulan Sya'ban ini, maka kita sebagai penuntut ilmu, maka at-tarku aula, meninggalkannya lebih utama agar kita keluar dari perselisihan ulama mengenai hadis yang berkaitan dengan keutamaan pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, kita melakukan ibadah bukan hanya mengkhususkan pada malam nisfi Sya'ban. Jadi kita beribadah tidak mengkhususkan hanya fi nisfi Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, tapi kita beribadah melaksanakan amal ibadah, salat lail, salat tahajud, baca Quran setiap malamnya. Karena ampunan Allah itu memenuhi seluruh waktu dan tempat, dan Allah perkenankan kepada seluruh hamba untuk meminta ampun kepadanya, bukan hanya pada malam nisfi Sya'ban. Karena hadis yang akan keutamaan pertengahan bulan Sya'ban ini, hadisnya ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya maudhu'un, palsu. Ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Ada ulama yang mengatakan hadisnya batil, tidak ada asal usulnya. Ada ulama muhadis yang mengatakan hadisnya hasan, boleh dipakai. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahih hadisnya. Coba bayangkan, beberapa hadis yang berkaitan malam nisfi Sya'ban ini, pertengahan bulan Sya'ban ini, itu tidak ada ulama yang sepakat mensahihkan hadisnya. Bahkan mereka ikhtalafa fi ashahil hadis. Mereka berbeda pendapat di dalam mensahihkan hadisnya. Dan kesimpulan daripada ini, maka tidak mungkin muhakkikin para ulama-ulama hadis ini yang menetapkan bahwa hadis ini batil, hadis ini dhaif, ya maudhu', kecuali hadisnya memang tidak sahih.